أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وزهر الزاهرين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمنا قال: فيتعقد بها قلبه ويصير محجوبا عن الله تعالى، والذي لا يقارب الذنب إلا البيعة بعد البيعة، وهو أبعد عن هذا الخطأ، والذي لم يقارب ذنبا أصلا وهو بعيد جدا عن هذا الخطأ. Jumat yang telah lalu Al-Imam Ghazali Sidin menjelaskan bahwasanya apabila seseorang itu banyak kecintaannya, banyak kecenderungannya, hatinya itu terikat kepada perbuatan maksiat, maka ketika dia itu hendak meninggal dunia, yang hadir di dalam ingatannya itu tidak lain adalah tentang maksiat itu sendiri. Dan apabila seseorang itu kuat kecintaannya terhadap dunia, syahwatnya, kehendaknya sangat kuat terhadap cinta dunia, maka kebanyakan dicabutlah rohnya itu, ingatannya pun terarah dan tertuju kepada dunia yang dia cintai itu. Fayata'aqqadu biha qalbuhu, maka terikat oleh hatinya dengan yang demikian. Ketika dia hendak mati, maka hatinya terikat dan terhubung apa yang dia cintai. Apabila seseorang itu besar kecintaannya terhadap maksiat, maka ketika dia meninggal dunia, maksiat itulah yang diingatnya, sehingga dia itu mati dalam keadaan maksiat. Ada seseorang yang kecintaannya sangat besar kepada mabuk, ketujuh mabuk, maka ketika dia meninggal dunia, karena cintanya besar terhadap perbuatan itu, maka yang diingatnya adalah mabuk itu. Apabila dia kada bertaubat kepada Allah, dan seperti itu juga dosa-dosa yang lain-lainnya, apabila kecintaannya itu sangat besar di dalam hati. Jadi apa yang paling kita cintai di antara maksiat dan taat, apabila kenal maksiatnya dan kecintaannya, maka yang diingatnya maksiat itulah. Apabila taat yang lebih besar, maka ketaatan yang dia ingat ketika hendak meninggal dunia. Maka oleh sebab itu banyak di antara wali-wali Allah yang mereka itu hendak meninggal dunia, ada yang membaca Quran karena kecintaannya besar terhadap membaca Al-Quran. Ada yang waktu hendak meninggal dunia tak dicabut rohnya, sebelum dicabut dia haratan sujud. Ketika sujud dicabut rohnya. Kenapa? Karena kesukaan dan kecintaannya adalah sembahyang, sehingga dicabut rohnya dalam keadaan sembahyang. Sebagaimana Syekh Muhammad Saman, Guru Saman, Marina Guru Sepuh. Nah itu ketika haratan sembahyang, Sidin meninggal dunia.
Kenapa? Karena lebih besar ketaatannya, ketaatan itu lebih besar, sehingga Allah mencabut rohnya itu dalam keadaan taat. Ada lagi orang yang meninggal dunia itu di dalam kitab mereka itu mengucap Allahu Akbar, meninggal dunia. Nah, ini orang tak juga tasbih, sehingga kecintaannya luar biasa. Mulutnya selalu basah dengan membaca tasbih, sehingga sampai ke mati-mati membaca tasbih. Nah, itu orang-orang yang untung, yang mereka itu meninggal dunia dalam keadaan ingat perbuatan taat, bukan ingat lagi membaca apa yang dibacanya sesudah itu meninggal dunia. Dan banyak kejadian di Jawa yang kisah rusak kumpul, orang yang meninggal dunia rata katujuh main dum, hendak mati set mati. Karena ada orang main bedum set dum, ketika set mati. Kenapa? Karena kecintaannya katujuh benar main bedum, kegantungan semalaman pengantinan ada yang 2 malaman. Ada rabinya yang kada main bedum, sehingga katujuh benar lebih besar sampai-sampai sembahyang ditinggalkannya. Kenapa? Karena raminya main bedum tadi pas sampai ke mati set lalu meninggal. Jadi apa yang paling besar yang kita cintai itu yang kita ingat, yang kita ganang ketika meninggal dunia. Nah, itu artinya mati dalam keadaan kada baik. Arti kada baik yaitu meninggalnya itu lupa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang hobi main catur, ketika meninggal dunia yang diingatnya adalah main catur itu sahnya. Ya pasti kalau orang main catur aja, anak meninggal dunia sahnya. Kenapa? Karena itulah kecintaannya. Namun unjur, kada ingat di waktu kulik, aku jenyamu kada mengunjung garing awak. Berarti cinta benar lawan mengunjung. Ada orang mengunjung itu di waktu-waktu nang lapang. Apabila sampai waktu kayak bahagia raminya iwak kulik, misalnya mengunjung sesudah asar, sampai waktu maghrib sudah iwak tu ketumulan kepalanya hendak kita tangkap, yaitu inya kulik. Kenapa? Aku jadinya waktu lapang aja mengunjung nih. Apabila sampai waktunya kulik, biar iwaknya 2 kilo seekor tetap kulik. Nah, orang yang besar kecintaannya mengunjung, inya ulihan gak ada kah? Yang penting inya tulah mengunjung. Apalagi rami, orang uang sudah, maka haratan bang itu ramiannya rajin mengunjung. Kada orang kuliknya kenapa rami aja. Nah, itu berarti kecintaannya lebih besar daripada ketaatannya kepada Allah. Rela ada sembahyang asal menunggui mengunjung haratan waktunya nang rame. Maka iblisnya pas bener dia sebelum waktu orang anak bang belum sampai ketali mantuk kade sudah nang waktu anak maghrib kada kasih sitan mantuk. Sampai-sampai ini orang mungkin malam masih entar di kepala daripada hobinya mengunjung. Itu rajin ubuhan belajar, rajin katujuh benar rajin mengunjung, apalagi ubuhan pegawai hari Ahad jadinya perai, kesempatan jadinya mengunjungan. Aku jadinya mengunjung ni rame kada karena penting mengunjung biar kada ulihan. Boleh ke rumah supaya kada ulihan nukar tengah jalan. Biasa orang menamuni orang yang kada ulihan julun. Banyak kalau ulihan julun melawan kada ulihan. Tukang julun banyaknya nukar tadinya. Jadi daripada saking hobinya mengunjung biar
yang hendak meninggal dunia hatinya terikat, hatinya terhubung terhadap sesuatu yang dia cintai. Apabila yang dia cintai itu ke arah maksiat, maka maksiat itulah hatinya terhubung hendak mati. Apabila kecintaannya itu terhadap dunia, maka ke arah dunialah yang diingatnya. Wa yasiru mahjuban 'anillah, maka jadilah dia itu terdinding daripada Allah. Nah, terdinding, apa arti terdinding? Seumpama dia masuk ke dalam surga, maka dia akan melihat zat Allah di dalam surga. Kenapa? Karena di dunia terdinding. Siapa yang terdinding di dalam dunia, maka dia akan terdinding di negeri akhirat. Maka oleh sebab itu diwajibkan kita belajar tauhid supaya pinandu dengan Allah, agar di sana kaina kada terdinding. Apabila kenal dengan Allah, insya Allah bisa kenal dengan Allah, melihat dengan Allah. Di dunia ini kada kenal, nah di sana pun kada kenal juga kaina dengan Allah. Nah, mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya, melalui sifat-sifat Allah, melalui ciptaan-ciptaan Allah, itu mengenal Allah. Kalau kita mengenal zatnya, hendak tahu nang zat Allah itu kada sanggup kita hendak melihat zat Allah di dunia. Nah, itu orang-orang yang khusus. Maka oleh sebab itu kita disuruh untuk mengenal Allah itu cukup dengan mengenali sifat-sifatnya dan segala ciptaan-ciptaannya yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu dasar wujud ada. Nah, itu orang yang terdinding, ujar Imam Ghazali. Orang yang terdinding hatinya itu terikat, terhubung. Cakap bahasa kitanya tatali pisit hati. Pisit benar bertali hatinya itu dengan perbuatan maksiat. Ada orang itu kecintaannya ketuju karaoke misalnya, pokoknya pun kada menyawir kering sidin, matinya menyawir juga lainnya. Sidinnya matinya di ranjangnya kada terus karaoke kada, hendak matinya itu lainnya mahayal menyawir, mahayal menyawir sekali menyawir 100.000 bayar, harapan menyawir ini ketenangan tak mati. Maka mati dalam keadaan maksiat menyawir tadi. Kalau misalnya orang yang meninggal dunia itu harapan karaoke lalu mati karena cinta benar dengan artis yang bubuhan mengalihkan tanpa hatinya, atau benar melihati. Kalau mati di situ kan dekat itu, kayaknya matinya bisa saja dirumpak motor, bisa saja diranjang matinya. Cuma ketika mati itu hatinya terikat dan terarah, tergambar-gambar di hatinya. Yang diingatnya adalah menyawir tadi, itu yang diingatnya. Nah, lalu bagi orang yang kada tahu, masih itu juga herika. Kalau orang itu nantinya kada tahu Tuhan, karena kada salah pemahaman aja itu. Dan bisa juga langsung. Nah, orang ini misalnya katuju misalnya mencutang, bisa langsung ketika mencutang mati, itu bisa langsung. Cuma jarang terjadi itu. Nah, kebanyakannya meninggal itu kekenangan mencutang. Nah, ketika ini mencutang ambil orang tak mati. Falladzi la yuqarifu alladzi yufariqu dzamba illa al-faidah ba'dal faidah. Maka orang yang menjalankan, orang yang melakukan dosa malaikat sekali setelah sekali, bahwa ab'adu an hadzal khata, maka dia itu lebih jauh daripada bahaya ini. Nah, orang ini ada aja berbuat dosa cuma sekali, kayaknya ada pulang berbuat sekali, 2 kali kalau lah. Nah, kada banyak isi dosa. Nah, orang yang semacam ini, ujar Imam Ghazali, jauh daripada bahaya. Artinya apa? Jauh daripada bahaya mati dalam keadaan kada baik. Jauh. Artinya
banyak ke arah kebaikan matinya. Ya anggaplah 70% kawan diharap sudah orang itu dalam keadaan baik mati. Apabila ia itu berbuat dosa sekali, kemudian sekali, artinya ada banyak, misalnya hari ini berbuat dosa, misalnya taubat ia, karena ada pulang berbuat dosa, taubat pulangnya, atau ia berbuat dosa kada banyak, cuma kada saat bertaubat, cuma kada banyak dosanya, nah bisa juga itu. Nah cuma kebanyakan orang-orang yang soleh mereka itu meninggal dalam keadaan kada berdosa. Kenapa? Karena mereka itu ketika berbuat dosa langsung bertaubat kepada Allah. Nah, itu hubungan orang-orang yang soleh. Ketika mereka berbuat dosa belum lawas lagi sudah bertaubat. Dan dosa itu pun terkadang mereka berbuat kada disengaja. Nah kada disengaja. Banyak kali dosa-dosa yang disengaja itu. Walladzi lam yuqarif dzamban aslan, maka orang yang tiada menjalankan, tiada memperbuat dosa sama sekali. Nah ini orang yang kada lalu berbuat dosa, bukan yang kada berbuat dosa. Maksudnya adalah orang yang ketika berbuat dosa dia langsung bertaubat, lalu kada berdosa. Ketika berbuat dosa bertaubat, ketika berbuat dosa bertaubat. Kenapa? Karena manusia, ujar Nabi kita, kada lepas daripada dosa, asalkan selain daripada Nabi pasti berdosa. Lalu ketika berbuat dosa minta ampun. Ada sawat dosa itu berikit di awal. Nah orang yang seperti itu, ujar Imam Ghazali, bahwa ba'idun jiddan an hadzal khatar, maka orang itu sangat jauh benar daripada bahaya ini. Artinya jauh benar matinya itu kada baik. Ini bilang hampir 90% dikatakan orang itu mati dalam keadaan baik apabila dia itu sama sekali kada berdosa. Artinya berdosa juga, cuma dia itu minta ampun kepada Allah sehingga kada dicatat orang yang berdosa. Nah dari situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita sebelum kita meninggal dunia, dan mudah-mudahan keluarga kita yang telah berdahulu meninggal dunia mereka mendapatkan keampunan dan rahmat daripada Allah. Ini sedikit. Di atas dipan ranjang itu bermacam-macam kain sutera putih yang menakjubkan, yang mengherankan. Dan apabila jangan tangan melihat daripada saking luar biasa kain sutra yang di dalam surga. Sutranya berwarna putih, yang menakjubkan, yang mengherankan penglihatan, yang dipakaikan mahkota yang bertatahkan mutiara dan permata-permata yang kecil-kecil yang bermacam-macam bentuk. Jadi orang yang di dalam surga itu disediakan oleh Allah Ta'ala mahkota. Ada kalau lagi film nang di kepala mahkotanya bertatahkan mutiara. Artinya apa? Dihiasi dengan mutiara. Jadi mahkotanya itu diandaki pesisir mutiara diikat. Dan permata-permata yang kecil-kecil yang bermacam-macam bentuk. Kemudian diandaki pulang permata-permata kecil, bentuknya pulang berbeda-beda supaya lebih indah dipandang. Itu di dalam surga itu luar biasa. Kopiahnya aja, mahkotanya aja intan permata. Kita ini di dunia mahkota juga banyak kailah mahkota di film-film tuh. Cuma paling-paling amas sapuhan, mempunyai kelemah lembutan, berbau harum, aman dari ketuaan dan kesusahan. Orang nabi dalam surga itu aman, terpelihara daripada Tuhan.
rata berataan dalam surga. Umur 33 tahun berataan rata. Kan umur itu apabillanya 20 anuman, apabillanya 50 katuhaan dalam surga. Jadi ambil pertengahan 33. Jadi orang-orang yang masuk dalam surga itu rata kaina berataan umur 33. Kada betuha lagi, kada beendung lagi, rata berataan 33. Dan aman daripada kesusahan. Dalam surga itu kada ada lagi kesusahan, kada ada lagi kesulitan gigi, kada ada lagi. Kalau pang misalnya pian kaina di situ 2 hari kada mandi awak bedeki, kada ada lagi. Amun awak bedeki kaina salang membusuk susah jadinya. Kada nyaman di surga salang membusuk tuh. Nah, jadi kada ada lagi kesusahan di sana. Kenapa jadi kada bedeki di sana? Karena di sana itu kada ada panas, nang ada hanya sejuk, nang ada hanya rasa nyaman. Kalau kita di dunia kan karena panas lalu timbul palu itu yang menyebabkan timbulnya kotoran tadi. Nah, kalau di surga kada ada lagi mendeki itu. Kenapa? Memang sejuk udaranya. Ada angin sejuk, bau harum di mana datang. Paling-paling kaina makan. Nah, di dalam surga tuh kaina disediakan Allah Ta'ala makanan 70 macam warna makanan. Sekali hadap habis kada behirat. Nah itu bisa jadi paluh. Jadi makanan-makanan yang dimakan itu jadi paluh, bukan jadi kotoran. Mau jadi kotoran kayak misalnya kajam dan pulang mencari bisi, taganggu pulang kada nyaman ngarannya di surga. Jadi di surga itu kada ada kesusahan. Terpelihara di dalam rumah, dalam istana dari yakut yang dibangun di tengah-tengah taman surga. Allahu Akbar. Jadi orang yang di dalam surga, di taman surga itu dibangunakan di dalam rumah. Rumahnya itu terbuat daripada yakut. Jadi dibangunakan istana di taman surga itu. Di dalam istana itu dibikinakan rumah pulang, sehingga orang yang di dalam surga ini merasa aman, terpelihara. Ada gadis yang sopan lagi setia dengan mata yang indah jelita. Jadi ada hubungan gadis nang emas-emas, orangnya sopan pula, santun. Biasa kita menyumpang, menyantun, kadang ada penyumpan, setia pula. Setia orangnya, dan mata yang indah jelita. Coba bahasa Quran itu matanya gelap, hurul ain, mata yang gelap, mata yang indah. Kemudian diidarkan dikeliling mereka, diidarakan, diputar. Tahu lah yang diidarakan diputar, diputarkan. Berbundat gitu, putarannya diidarakan di sekeliling mereka, dan atas mereka itu gelas dan kira serta piala dari mata air yang bening putih yang lezat rasanya. Rasanya itu air di dalam kirat bagi orang-orang yang meminum. Nah, jadi diidarakan kaina cangkir, diidarakan kaina piala-piala, nang di dalamnya itu ada air yang bening putih yang lezat rasanya, dan itu diminum bagi orang-orang yang meminum, yang mereka itu sudah ditentukan oleh Allah. Artinya ditentukan oleh Allah masuk surga. Dan diidarkan dikeliling mereka pelayan-pelayan dan anak-anak muda remaja laksana intan yang tersembunyi sebagai balasan terhadap sesuatu yang mereka perbuat. Kemudian
kemudian berkeliling pulang bubuhan pelayan-pelayan, anak-anak muda, remaja, lain bidadari inilah. Ada pulang pelayan-pelayan, anak-anak muda, remaja, nang bunga-bungas, nah berkeliling, mengelilingi orang nang masuk surga tadi. Dan daripada saking rapinya bubuhan nang pelayan anak muda tadi, laksana intan yang tersembunyi, rapi, rata. Lalu dipandang nang kaya susunan-susunan intan yang rapi. Itu kayak itu kayaknya tuh orang masuk surga tuh kayak itu luar biasa. Mudahan kita nilah masuk ke surga. Kadada apa-apanya biar dunia kita nih sedikit-dikit kadada apa-apanya dibandingkan dengan surga itu. Pada tempat yang aman dalam surga dan mata air dalam surga dan sungai. Pada tempat duduk kebesaran di sisi Raja yang Maha Kuasa, mereka memandang padanya kepada wajah Zat Raja yang Maha Mulia. Oh, ini luar biasa. Di dalam kenikmatan yang sangat luar biasa, mereka itu memandang kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada lagi sudah kenikmatan yang sangat luar biasa, melainkan melihat Allah di dalam surga. Hingga situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan jalan kita sehingga kita ini tergolong orang-orang yang dicintai Allah, sehingga dimasukkannya ke dalam surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala